kategori. Ada anak-anak, oke? Nah, itu anak kecil, ada remaja-remaja, laki-laki, perempuan, ada orang-orang tua. Jadi gini, semua jemaat ya tanpa membedakan usia dan kategori dipenuhi oleh Roh Allah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menyatakan kuasa Tuhan Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8, supaya kita pergi di sekitar kota kita, di sekitar kabupaten kita, di sekitar provinsi kita, di sekitar bangsa, dan sampai ke ujung bumi. Ya, apa dikatakan di sana? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan, aku sudah menerima kuasa. 1, 2, 3. Roh Kudus telah turun atasku, dan aku akan menjadi saksinya di Yerusalem, di kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, bahkan luar negeri. Baru-baru ini saya mendengar gembala kita baru dari luar negeri untuk menggenapi Kisah Rasul ayat 1, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini sesuatu yang hidup, ini sesuatu yang real. Kita sedang tidak mendengarkan pengetahuan teologi. Pengetahuan teologi itu sangat baik, sangat perlu. Tetapi kita sedang menyaksikan penggenapan firman Tuhan yang hidup. Katakan amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu dia. Jelas, clear dulu masalahnya. Karena saudara dan saya sudah diurapi, maka ayo kita pergi dari tempat ini. Buka dari Yesaya 61, saudara-saudara. Apa dikatakannya? Sama-sama kita memperkatakannya agar firman itu masuk dalam kehidupan kita. Haleluya. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi taruh, pegang dirimu dan pandang kiri kanan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ayo, ayo, pandang kiri kanan. Pandang kiri kanan, ucapkan itu. Roh Tuhan Allah ada padaku. Karena apa? Oleh karena Tuhan telah mengurapi. Ayo ucapkan, ucapkan. Harus ucapkan. Oleh karena Tuhan telah mengurapi saudara dan saya. Katakan amin. Ia telah mengutus aku menyampaikan Injil. 1, 2, 3. Ia mengutus aku untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang sengsara. Saat ini ada banyak orang diam-diam sengsara. Saya mau katakan, saat ini banyak orang diam-diam sengsara. Kalau saudara perhatikan wajah orang yang cari duit, kalau cari duitnya di toko masih berkelas dan masih memungkinkan omsetnya gede. Tetapi bagaimana orang-orang yang hanya jual kerupuk? Kalau saudara perhatikan, kalau laku kerupuknya itu semua, berapa ratus ribu lah bisa dibawanya pulang. Sampai 150 ribu. Padahal udah digondolnya sekian banyak kerupuk. Nah, kalau penjualannya cuma 150 ribu, makannya, makan istrinya, padahal nggak dapat. Ada banyak orang yang penghasilannya pulang ke rumah nggak sampai 100 ribu, Pak. Banyak orang sehari-hari jadi begitu. Itu sengsara hidupnya. Sangat menyedihkan. Jangankan mereka yang di luar Tuhan, hamba Tuhan pun hari-hari ini banyak. Gembala-gembala perintisan. Itu penghasilannya tidak sampai 1 juta sebulan. Merintis paling 20 jiwa. 20 jiwa ekonomi lemah. Mereka ngasih persembahan 2.000 perak aja sudah berat. Jadi banyak, biar saudara betul-betul melihat realita. Banyak hamba-hamba Tuhan itu tidak bisa hidup dari perintisannya. Banyak. Jadi kita masuk kepada kenyataan yang real.
Jadi kalau dikatakan di sini menyampaikan Injil, kabar baik kepada orang-orang sengsara itu banyak. Kedua, dan merawat orang-orang yang remuk. Banyak orang yang remuk hatinya karena persoalan di rumah tangga. Ya, ada banyak rumah tangga saat ini bertengkar habis suami istri karena penghasilan. Suaminya tidak mencukupi, istrinya jadi emosi bawaannya setiap hari. Lihat suaminya udah enggak dengan kasih lagi, udah jengkel aja lihat suaminya. Banyak orang remuk hati saat ini. Ada banyak anak-anak muda juga remuk hati saat ini karena melihat papa mamanya bertengkar bahkan bercerai. Jadi mereka merasa tidak ada lagi gantungan hidupnya, enggak jelas masa depannya. Kalau saja saudara perhatikan, ada banyak anak muda saat ini yang hancur-hancuran, remuk hati. Untuk itulah kita dipanggil untuk memperkenalkan bahwa Yesus, di dalam Yesus tetap ada pengharapan. Katakan amin. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang ditawan narkoba banyak, ditawan seks bebas banyak, ditawan amarah, sakit hati, dendam, kepahitan banyak. Ini faktanya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk membebaskan mereka. Haleluya. Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara yang sungguhan dan penjara persoalan. Itulah tugas mulia, panggilan mulia, kepercayaan mulia yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat di tempat ini. Kita nggak sekedar mendengar khotbah, kita nggak sekedar mendengarkan logos, itu penting logos, pengetahuan akan firman, tapi Tuhan sedang mengutus kita untuk membawa kuasanya keluar sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan kita akan berdoa di akhir khotbah ini supaya Tuhan kemudian menambahkan lagi kuasa itu. Amin. Karena Dia ada di sini, karena Dia berkenan dengan saudara yang memberi hati untuk diutus oleh Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan melihat jemaat ini bukan lagi pasien, ya, karena ada banyak gereja sepanjang perjalanan gereja itu jemaat semuanya jadi pasien. Gereja itu menjadi panti asuhan sampai akhir zaman. Panti asuhan nggak pernah jadi utusan. Ada gereja, haleluya, yang menjadi kapal pesiar juga. Nah, kapal pesiar, gemerlapannya, kemewahannya, wah, ya, para penumpang itu bayar mahal di kapal pesiar itu, dan mereka menikmati perjalanan kapal pesiar ini di sepanjang lautan, di sepanjang pelayarannya. Mereka menikmati sendiri segala keberadaan, kemegahan, kemewahan yang ada di kapal itu. Ada banyak gereja juga seperti itu, saudara-saudara. Tidak menjadi kapal perang, tidak menjadi kapal induk kapal perang, tetapi gereja ini bukan kapal pesiar. Katakan amin. Gereja ini bukan panti asuhan, di mana saudara dibiarkan terus diasuh-asuh sampai diantar ke kuburan. Amin, saudaraku. Ya, tetapi kita adalah utusan. Katakan, aku adalah utusan. Aku bukan panti asuhan. Nah, kalau jemaat sudah sudah level up di situ, wah, luar biasa. Dan model
Kualitas gereja yang demikianlah sesungguhnya yang diharapkan oleh Tuhan Yesus di seluruh dunia untuk membawa dunia ini kepada kerajaan sorga. Haleluya. Jadi saudara, saudara persiapkan dirimu untuk menjadi utusan. Amin. Dasarnya tadi sudah kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 itu ayat 17 itu tidak ada dikatakan maka aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia sehingga pengerja-pengerja, sehingga gembala-gembala, sehingga para pengajar, sehingga para enggak. Apa dikatakan di sana? Semua kriteria, katakan semua kriteria. Yuk kita lihat lagi ya supaya dalilnya kuat, fondasinya sangat kuat. Kita buka dari Kisah Rasul 4 ya, Kisah Rasul 4 ayat yang ke 31 ya. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 43. Kita biar jelas dasarnya. Kisah Rasul 2 ayat 41 43. Yuk sama-sama kita lihat depan saja. 1 2 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tahan dulu. Orang-orang, ya tahan dulu 41. Orang-orang yang menerima. Nah begitu yang 3.000 orang itu jadi bukan jemaat loh. Belum ada jemaat. Ya, belum ada jemaat. Jemaat mula-mula belum berdiri. Ya, saya katakan jemaat mula-mula belum resmi berdiri. Oke, ya. Tapi dikatakan orang-orang, berarti ada majemuk, ada berbagai jenis orang. Tapi menerima perkataan firman Tuhan, memberi diri mereka dibaptis. Ayat 42 kita lihat apa yang terjadi kemudian. Mereka ini bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ini saja syaratnya Bapak Ibu. Ya, saudara mendengar firman Tuhan lalu memberi diri dimuridkan, ya, dimuridkan. Oke, dan mereka bertekun dalam persekutuan kesan kalau kita di tempat ini. Haleluya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Mereka suka berbagi satu dengan yang lain, dan mereka suka berdoa. Oke, ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua orang di luar murid Kristus itu, ya. Semua rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat 41, itulah dasar kita. Ternyata semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu. Jadi jangan katakan aku tunggu tamat dulu. Oke, aku tunggu tamat dulu kesan, aku tunggu tamat dulu DKHB, baru Tuhan mau menyatakan. Enggak. Sementara saudara mengikuti DK pun, sementara saudara masih mengikuti HB pun, Tuhan akan pakai saudara. Katakan amin. Tetapi kalau saudara konsisten, bertekun, katakan bertekun. Itu dia kuncinya Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, untuk apa ini jelas urusan ini kita buat? Supaya saudara jangan mengatakan aku belumlah, belum DK, belum HB, ya, aku belum. Nah, sikap seperti ini ada karena karena memang merasa gak layak. Oke, ada itu. Tetapi ada juga karena malas. Karena memang gak mau ikut capek. Ada itu orang seperti itu, gak mau capek. Klien-klien sajalah ke situ. Yang penting aku ke gereja tiap minggu, ku kasih kolekteku, ku masukkan uang 10.000 di amplop, itu cukup sama aku itu. Urusan capek kalian. Ada orang seperti itu di luar negeri.
Oh, di luar negeri sana banyak orang seperti itu. Jadi dia cuma datang ke gereja untuk menikmati damai sejahtera. Dia datang ke gereja hanya untuk memuaskan pikirannya, hanya untuk menikmati firman. Setelah itu nggak ada tanggung jawab. Ada itu di tempat lain. Tidak mau terlibat. Nah, tengok karakter siapa itu. Pak Sida Butari itu contohnya, masih belum apa kalinya. Saudara melihat karakterku belum apa kali. Jadi saudara nggak mau, padahal itu cuma alasan, cuma dalih-dalih dari orang tersebut. Jadi saudara hari ini diajak Tuhan berperkara. Saudara yang mendengarkan rekaman ini juga diajak Tuhan berperkara. Ya, adakah engkau mencari dalih-dalih sehingga engkau tidak memberi diri untuk dipakai Tuhan? Engkau yang tahu dan Tuhan yang tahu. Haleluya. Padahal dikatakan di sini bukan perfect dulu murid itu baru dipakai Tuhan. Enggak sempurna dulu. Jangan saudara pasang dalih-dalih alasan-alasan aku belum sempurna karena ku tengok si anu. Iya. Karena nengok si anu, emang kita ini belum ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Belum satu pun kita sempurna. Tapi kita mau terus diproses. Kita memberi diri masuk dalam proses. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu, pilihan bagi saudara, apakah engkau mau dipakai atau tidak? Ini clear persoalan kita. Harus jelas. Haleluya. Tetapi percayalah bahwa hanya orang yang dipakailah, hanya orang yang berbuatlah yang akan menerima upah. Karena Tuhan Yesus nggak bisa ditipu, ya. Tuhan Yesus nggak bisa ditipu. Biar aja orang-orang itu di situ, gitu, saudara-saudara. Ada orang yang menghindari konflik, ya. Menghindari konflik adalah jangan membuat konflik itu saja. Tapi kalau menghindar ikut dalam kegerakan Tuhan karena tidak mau konflik dengan si A, si B yang masih ada kekurangan, itu namanya mau cari aman sendiri. Amin. Diam senyap semua. Haleluya. Tidak ada yang sempurna. Hamba Tuhan pun ada kekurangannya. Pengerja-pengerja pun ada kekurangannya, ya. Oleh sebab itu, jemaat, jangan pakai dalih-dalih. Tetaplah berdasar pada firman Tuhan. Efesus 4:11. Efesus 4:11. Efesus 4:11. Apa dikatakan di sana? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar, ada 5 jawatan itu di tempat ini untuk apa? Haleluya. Untuk memperlengkapi saudara-saudara, ya, orang-orang kudus itu saudara-saudara bagi pekerjaan pelayanan. Jadi saudara yang masuk anggota gereja manapun, bukan hanya di gereja ini, di gereja manapun engkau masuk anggota, engkaulah pelayan. Aminnya kurang kencang. Bahkan banyak yang tersenyap. Saudaralah pelayan itu. Untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Untuk apa? Berikutnya, ayo naikkan ayat 13. Ya, membangun sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang jelas, yang benar, yang tuntas tentang anak Allah, pengetahuan kita akan Yesus Kristus, kemudian kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita sampai kapan dewasa penuh? Masing-masing, ya. Tapi kebanyakan dari kita sampai diantar ke kuburan pun kedewasaannya belum penuh. So it's okay, tidak penuh kedewasaan. It's okay. Oke melayani, oke memberi diri. Walaupun kenyataannya memang kita, hanya Tuhan yang tahu kapan kita dewasa penuh. Nah, dengan dalil ini, dengan fondasi ini Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak seorang pun dari saudara yang
yang adalah orang Kristen tidak ikut melayani. Amin. Aminnya kurang, bahkan tidak sama sekali. Sekali lagi izinkan saya menegur dengan penuh kasih dari tempat ini. Engkau yang menghindar untuk melayani, Tuhan akan tetap mengejarmu. Saya ulangi, termasuk buat yang mendengar rekaman ini, saudara yang menghindar untuk melayani, Tuhan akan tetap mengejarmu. Dan sampai pada garis finish pengejaran, engkau tidak mau juga melayani, Tuhan akan berperkara dengan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Katakan betul itu. Katakan betul itu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berilah dirimu mulai hari ini yang selama ini masih hanya jadi penonton, beri dirimu untuk terlibat dalam pelayanan. Amin saudaraku, agar engkau mengalami kuasa itu. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu, paling tidak ada 3 sampai 4 ya cara kita untuk mengalami kuasa mujizat Tuhan, untuk kita melangkah dalam kuasa supranatural. Yang pertama, kata kunci yang pertama adalah percaya. Katakan percaya. Katakan percaya. Jadi percaya, katakan percaya total. Nah itu dia, percaya tidak 3/4, tapi percaya total. Amin. Oke, apa dikatakan di dalam Bapak Ibu Saudara Markus 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa dikatakan? Percayalah bahwa kamu telah. Berarti sudah past tense. Berarti sudah terjadi. Mindsetnya harus demikian. Ini sedang membangun, mencetak mindset kepada saudara dan saya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah Allah telah. Percayalah engkau telah. Already. Past tense, enggak future tense, tetapi past tense. Harus demikian. Mindset ini bicara soal mindset, bukan soal bukan soal happeningnya, terjadinya itu. Belum terjadi kok. Tetapi cetak dalam mindsetmu, engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah yang dikatakan dengan percaya total firman Tuhan. 1, 2, 3, percaya total firman Tuhan. Jangan olah-olah dengan nalar. Ya, nalar itu di bawah daripada fakta kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan uji firman Tuhan dengan nalar sehatmu itu. Jangan uji, nggak sanggup, nggak akan nyambung, saudara-saudara. Otak nalar kita ini tidak berhak menguji, menjadi dewan penguji bagi firman Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang harus lulus dulu firman Tuhan itu dari ujian otaknya, nggak laku. Percaya aja, katakan percaya aja. Nah itu iman. Karena kalau menguji dengan otak, itu namanya terjadi dulu, baru percaya. Itu bukan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat oleh mata, yang belum terjadi. Katakan amin. Harus itu. Cetak mindsetnya harus begitu. Cetak pola pikirnya, paradigmanya harus seperti itu, saudara-saudara. Harus iman, percaya sepenuhnya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, yaitu biar Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami hidup yang supranatural, harus rela mengalami krisis hidup. Haleluya, berat memang. Nggak maulah Pak Pendeta,
nggak usahlah aku ikut mengalami krisis hidup. Biarlah aku hidup normal saja, dan di atas hidup yang normal itu berkat melimpah. Saya juga mau. Aku juga mau. Tetapi untuk menjadi makhluk supranatural, kita harus ngalamin sendiri krisis. Sebab Tuhan hanya menyatakan mujizat kuasa supranaturalnya lewat krisis hidup. Kalau saudara saat ini sedang mengalami sebuah krisis dan tiba pada titik mentok, tiba pada titik duit sudah nggak berkuasa mengurus persoalan itu, pejabat tinggi sudah nggak berkuasa mengurus persoalan itu, teknologi nggak berkuasa lagi mengatasi persoalan itu, kecerdasan kita udah tidak berkuasa lagi mengatasi persoalan itu, bahkan AI, artificial intelligence, ChatGPT juga tidak sanggup mengatasi persoalan itu. Karena akan ada masalah di mana AI, artificial intelligence, ChatGPT tidak bisa mengatasi persoalan hidup manusia. Krisis mentok. Gini Bapak Ibu, dengarkan baik. Semua mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, itu semuanya lewat krisis. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di perjanjian baru, air menjadi anggur. Mustahil. Itu mereka mengalami krisis kehabisan anggur yang ada sebuah kewajiban bagi budaya mereka. Di perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, ya, bangsa Israel krisis keamanan dan keselamatan jiwa. Mereka bakal dipenggal-penggal pakai pedangnya Firaun ketika mereka mentok di persis di depan Laut Merah, Laut Teberau. Krisis. Disitulah Allah menyatakan mujizat kuasa supranatural, bisa pula membelah laut. Air bisa dibuat kayak tembok. Itu saudara-saudara. Jadi saudara pelajari deh semua mujizat-mujizat kuasa-kuasa supranatural di perjanjian lama. Janda di Sarfat tinggal segenggam tepung dan satu guli-guli minyak. Krisis. Justru di situ terjadi mujizat karena percaya total. Katakan percaya total. Kepada hamba Tuhan. Dia nggak ketemu Tuhannya, tapi hamba Tuhannya. Percaya total. Jadi gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam keadaan normal, yes, sekarang ini kita masih hidup, sebagian besar kita masih hidup dalam keadaan normal. Kita kerja dapat duit. Itu berkat, bukan mujizat. Tuhan memberkati tenaga kita, Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberkati orang-orang yang membeli yang menggunakan jasa dan membeli produk kita, jualan kita, itu keadaan normal. Tetapi kelak akan tiba masanya, Bapak Ibu Saudara, keadaan akan benar-benar sulit, di mana tidak ada lagi keadaan normalnya. Keadaan normal akan berlalu loh. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, dari depan saya katakan keadaan normal seperti sekarang akan berakhir dan diganti dengan keadaan tidak normal. Serius Bapak Ibu Saudara. Nah disitulah saudara akan tetap survive, tetap bertahan hidup. Dan saat seperti itulah saudara mengajak, menguatkan orang lain. Dan mereka juga survive, bertahan hidup, tidak gugur iman. Katakan amin. Jadi semuanya itu ada dalam blueprint Allah. Mempersiapkan dan memakai saudara saat ini untuk itu, untuk masa-masa sukar itu yang memang sudah ada di depan mata kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, it's okay mengalami krisis. Katakan it's okay mengalami krisis. Karena Tuhan di situ akan melakukan mujizat. Kata kunci yang ketiga, ya, rela berada pada posisi atau titik nadir. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, aku terlebih
Aku terlebih senang berada pada kelemahanku, sebab di dalam kelemahanku lah, justru ada kata justru, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah, atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun, ya, turun menaungi aku. Jadi kata kunci yang ketiga, rela berada pada titik nadir. Katakan, rela berada pada titik nadir. Ini pengajaran yang benar. Jadi bukan justru ceritanya wah bombastis. Enggak, Tuhan itu melakukan kebalikan dari logika kita. Ya, logika dan keinginan kita maunya nggak usah pakai titik-titik nadiran segala deh. Kalau bisa stabil lah dalam kehidupan yang terberkati. Ya siapa juga mau. Tetapi mujizat tidak di sana terjadi di saat titik nadir. Oke? Kata kunci yang terakhir, yang keempat. Haleluya. Hubungan pribadi yang berkualitas. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang berkualitas. Hubungan pribadi yang berkualitas. Itu saudara-saudara. Ya. Bagaimana hubungan pribadi yang berkualitas? Itu nggak sekedar doa permintaan A sampai Z, nggak sekedar doa minta-minta, tetapi di sana ada hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan timbal balik, penyembahan, doa, baca firman, bahkan sewaktu-waktu diperlukan doa puasa. Yesaya 40:31 kita lihat. Di sanalah saudara-saudara terjadi hubungan yang berkualitas. Ya. Oke, yuk kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata kunci di sini, menanti-nantikan Tuhan. Amin. Jadi menanti-nantikan Tuhan enggak seperti kebiasaan kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru, urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, serta berkati kegiatanku sepanjang hari ini. Titik. Itu bukan hubungan yang berkualitas. Doa 5 kali sehari bukan hubungan yang berkualitas. Tahukah doa 5 kali sehari? Doa bangun pagi, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati aku sepanjang hari ini. Doa kedua, sarapan pagi, berkati makanan ini. Doa ketiga, makan siang, berkati makan siang. Doa keempat, makan malam, berkati makan malam. Doa kelima, pas mau di Tuhan, berkati istirahatku. Itu tidak masuk golongan berkualitas. Hubungan saudara, suami istri, kalau hanya sekedar, Pak, ini sarapan Pak. Ya terima kasih, Ma, aku pergi kerja, Ma. Pulang, suami kerja. Makan, tidur, masing-masing dengan handphonenya. Itu nggak berkualitas. Sapaan hanya sekedar di gereja antar satu dengan jemaat nggak berkualitas. Kalau hanya sekedar halo, shalom, nggak pernah kunjungan, nggak pernah ngopi bareng, itu kurang berkualitas. Nggak pernah teleponan, kalau nggak sempat jumpa teleponan 30 menit, 40 menit, itu nggak berkualitas. Jadi kata kunci yang keempat adalah hubungan pribadi dengan Tuhan yang berkualitas. Hubungan yang berkualitas nggak mungkin terjadi dalam 2-3 menit. Mazmur 1 kita buka, ya. Bertekun dengan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, ya. Mazmur 1 apa dikatakan di sana saudara-saudara? Berbahagia. Wow, ini kata berbahagia. Orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, sama-sama kita ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Siapa tadi pagi yang baca firman? Yang tadi pagi, siapa yang baca firman? Sudah baca firman tadi pagi. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 12. Nah, ini cara ngecek, ya, adakah kita terus mau bersekutu dengan firman Tuhan? Lewat cara teguran yang manis ini, biarlah saudara mulai nanti malam sudah bertekun membaca firman Tuhan. Amin. Saya kasih tips. Oke, saya izin tanya. Berapa banyak dari saudara yang sudah pernah satu kali atau lebih baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Coba angkat tangan yang sudah pernah selesai. Oke, puji Tuhan kalau belum pernah. Karena ada kesempatan buat saudara baca Alkitab. Haleluya. Dari Kejadian sampai murid Kristus gitu loh. Masa nggak cinta sama ajaran gurunya? Kekasih Kristus gitu loh. Masa nggak suka dengan surat cinta dari kekasihnya? Semua kita bertobat, katakan amin. Saya mendorong saudara mulai hari ini baca Alkitab dari Kejadian. Tahu, saya kasih tips bagi saudara yang sudah bermasalah dengan mata, dengarkan Alkitab audio. Download Alkitab audio dan dengarkan. Karena sama tujuannya. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Itu bisa saudara ya membacanya itu tidak harus bagaimana ya, tidak harus mata membelalak begini, tinggal saudara dengar pakai headset terus sambil kerja pun bisa. Nah, itu dia, pakai headset tapi ya kan? Nah, jadi bisa saudara baca Alkitab sehari itu 20 pasal, 25 pasal. Keren nggak? Itu tips. Itu tips. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hubungan pribadi yang berkualitas. Berdoa sungguh-sungguh. Ya. Kemudian apa? Bercakap-cakap sungguh-sungguh. Curhat sungguh-sungguh. Saya ada di dalam pembacaan kitab Ezra. Lupa pasalnya, tapi di situ ada dikatakan umat itu berdoa sambil berlutut. Saya diingatkan, iya ya, itu menandakan kesungguhan kalau kita sampai berlutut. Nah, saya praktekkan, saya berlutut dan saya ciumlah lantai itu dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, dengan sukacita aku mencium kakimu karena bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Amin. Jadi kuciumlah ujung kaki jempol Tuhan Yesus. Haleluya. Itu juga perlu Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan berarti itu jadi patokan atau format yang mati, enggak juga. Kadang saya sambil sandaran, saya angkat tangan berdoa, saya nikmati juga. Yang penting hati kita menikmati. Dan kalau saudara juga menikmati cium lantai, tumpuan kaki Tuhan, itu pun berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa, oke? Saya ulangi lagi, saya resum lagi. Bahwa kita adalah makhluk supranatural. Katakan amin. Katakan saya adalah makhluk supranatural. Karena apa? Karena saudara sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan dari roh. Nah, itu dia. Kita adalah makhluk roh, kita adalah makhluk supranatural. Sebagai makhluk supranatural, saudara-saudara, saudara dirindukan oleh Tuhan pergi keluar sana untuk menyatakan kuasa supranatural. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga adalah 4 kata kunci untuk kita menjadi makhluk supranatural dan mengalami kuasa supranatural. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Haleluya. Kita akan minta Roh Kudus memenuhi kita kembali. Karena demikianlah Bapak Ibu Saudaraku dikatakan di dalam kitab Roma, hendaklah rohmu menyala-nyala baru melayani Tuhan. Amin. Kita perlu senantiasa roh kita menyala-nyala. Roma berapa, siapa yang ingat? Roma 12 ayat 7 ya? Lupa saya. Ya? 12:11 ya? Tampilkan ya. Janganlah hendaknya kerajinan kita kendor.
Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala. Agar roh kita menyala-nyala, kita perlu membangun hubungan terhubung dengan Allah, dengan roh Tuhan setiap saat. Dan yang ketiga, baru kita melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Pejamkan matamu, kita semua meminta. Bukan pendeta saja yang meminta, tapi semua mulut kita, saudaraku, meminta kepada Tuhan untuk dipenuhi oleh roh Tuhan. Urapan yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdapat di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Haleluya. Amin. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita tidak sedang menyelesaikan ibadah dengan lagu ini. Oh, syukurlah udah lagu untuk menyelesaikan ibadah. Tidak. Oleh sebab itu, justru ini waktu yang lebih berkualitas, di mana engkau membuka hati, membuka hidup, angkat tangan, dan engkau haus lapar akan urapan baru. Jadi jangan saudara dulu senang, udah mau selesai, udah mau doa penutup. Bukan. Justru ini waktu yang paling berkualitas dalam ibadah ini, di mana saudara menyambut Roh Kudus memenuhi engkau dengan rohnya yang baru. Amin, saudaraku. Buka hati, angkat tanganmu. Yes. Amin. Terjadi di angkat tanganmu lebar-lebar. Hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan. Amin. Oh, haleluya. Di sini ada urapan baru. Sekali lagi. Allah terjadi di tubuhmu, di hidupmu, di dirimu. Allah hancurkan setiap dosa. Kemenangan di sini ada penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, Tuhan. Urapiku, amin. Urapiku dengan minyak yang baru. Nikmati hubungan yang berkualitas saat ini. Haleluya.
kuasa yang baru atasmu. Yes. Dan tahukah saudara bahwa Roh Kudus tahu masalahmu saat ini? Di mana suamimu nggak ngerti, istrimu nggak ngerti, orang tuamu nggak ngerti, anakmu nggak ngerti, orang-orang dekatmu nggak ngerti, pacarmu nggak ngerti perasaanmu saat ini, perhubunganmu saat ini. Tapi tahukah saudara bahwa Roh Kudus Dia mengenal. Oleh sebab itu persoalan jangan jadi penghalang untuk dipenuhi kuasanya, dipenuhi kasih. Ayo kita berhubungan intim, lebih intim bagi dengan Tuhan saat ini lewat satu pujian. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan ku rindu selalu hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, ambillah kuasa Kudus mengalir di hatiku ini, di hatiku Ada di antara saudara-saudara yang saat ini sudah dipulihkan oleh Roh Kudus. Ada di antara saudara yang hatinya sudah dipulihkan, semangatnya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, gairahnya dipulihkan, imannya dipulihkan. Dia sedang mengerjakan itu saat ini di hidupmu supaya engkau membawa kesembuhan yang sama, pemulihan yang sama kepada orang banyak yang sedang sengsara di luar sana. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
keadilan, damai sejahtera, sukacita, kehidupan, perkara komunikasi, perkara pekerjaan, perkara apapun yang engkau sedang hadapi saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus sedang berdiri di sampingmu menjadi pengacara. Wow. Tuhan Yesus sedang berdiri di sampingmu menjadi advokatmu, menjadi pembela. Tuhan Yesus sedang berdiri menjadi parakletosmu. Fix. Tidak satu firman Tuhan. Tuhan Yesus menjadi parakletos, menjadi pembela, menjadi advokat, jadi pengacara. Tanpa kesalahan, dia berdiri di samping menjadi pengacaramu, membela engkau terhadap segala perkara, perkara kecil, perkara sedang, perkara besar. Oh, luar biasa, aku mengalaminya. Kami sedang mengalami. Kami melihat Tuhan menjadi orang pengacara. Setelah 30 tahun anak-anak kami mau dieksekusi. Kami ikut dalam persoalan sesaat pergi. Tapi ternyata ditolong di dekat tanah yang mau dirampas oleh orang-orang fasik ini. Pengadilan dari Malaysia berdiri dan mengurusi, padahal tadinya masih konstateri pencocokan objek tanah dengan isi perkara. Kau tahu Tuhan izinkan mereka berdiri pada objek yang salah, ingin mengeksekusi. Lalu abang saya mengatakan, Bapak berdiri di objek yang salah, ini tanah saya. Apa yang terjadi? Si pemimpin tanya si calon perampok ini, jadi di mana tanahnya? Aku enggak, bapaknya tahu. Aku enggak tahu, mudah-mudahan tahu. Jeblok. Tersingkap. Karena aku tidak mau saja berdua. Karena Tuhan, aku berlepas tinggal di dalam. Itulah yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia jadi pengacara buat perkara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Perkara besar, saya harus saksikan perkara kecil. Tadi malam saya datang kepada Pak Sahabat mau cari celana blue jeans dekat sini. Tanya di sini, sekian harganya, tanya di sini, sekian harganya. Jadi saya ada Pak, berapa Pak? Pas pintu mau turun, ada di situ yang harganya sangat murah. Coba nonton pas, ayo beli. Itulah yang pakai ini. Perkara kecil, perkara besar. Pastikan engkau percaya Yesus juga. Pastikan jadikan kau jadi pengacara. Tepuk tangan lagi dia. Ya baik, Bapak Saudara. Baik. Banyak kesaksian yang supranatural. Begitu engkau akan mengalaminya dan pengalamanmu akan memberitakan kepada orang lain mengalami juga pembelaan Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak di surga, hamba terbatas. Waktu kami itu ada batas-batasannya, tetapi kami punya Roh Kudus yang tak terbatas. Terus memberkati saudara-saudara di semua, membela saudara-saudara dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kebutuhan teman hidup dan lain sebagainya. Ada Tuhan Yesus menjadi pembela bagi saudara. Bahkan dia juga menjadi hakim yang adil. Dia tidak pernah menjadi penuntut umum dalam hidup. Dia hakim yang adil, dia pembela. Percaya kebenaran, engkau akan semakin dipakai kuat menyatakan kuasa supranatural dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu yang dapat melakukan hidup sempurna dari doa kami ini Bapa. Bagimu Bapa segala hormat, segala kemuliaan, segala
dalam ujian.